Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang materi jenis-jenis prosa fiksi. Kalian sudah tahu apa itu prosa fiksi? Nah, jika belum, mari sama-sama kita simak penjelasan dari kelompok 2 ini tentang apa saja jenis-jenis prosa fiksi dan penjelasannya. Gabus Pucung dari Bekasi, Mochi pula dari Sukabumi. Materi kami prosa fiksi, silahkan simak dan dipahami. Nah, teman-teman semua, kalian sudah pernah dengar belum tentang prosa fiksi? Atau pada saat SMA kalian sudah pelajari, tapi mungkin kalian lupa. Nah, di sini aku bakal ulangi dan menjelaskan kembali tentang prosa fiksi. Prosa fiksi adalah karya sastra berbentuk prosa yang berisikan kisah rekaan ataupun imajinasi dari seorang pengarang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghibur, memberi pelajaran, sekaligus mengunggah perasaan dan pikiran sang pembaca. Berikutnya, kita akan membahas tentang cerpen atau cerita pendek. Cerita pendek sendiri berarti cerita singkat. Biasanya selesai dibaca hanya sekali duduk. Kenapa dibilang hanya sekali duduk? Karena cerpen ini memang benar-benar cerita yang pendek. Nah, fokus pada satu tokoh, satu konflik, dan satu peristiwa utama itu merupakan ciri-ciri cerpen. Alurnya juga sederhana, tokohnya juga terbatas. Contohnya adalah tentang Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Selanjutnya adalah novel. Kalian semua sudah tahu belum apa itu novel? Novel merupakan cerita panjang. Jika cerpen tadi cerita pendek, maka novel sendiri mempunyai alur cerita yang sangat panjang. Ceritanya panjang, alurnya lebih kompleks atau lengkap dibandingkan cerpen. Nah, di novel menampilkan banyak sekali tokoh dengan watak yang beragam ataupun berkembang. Di sana juga membahas tentang masalah kehidupan yang lebih luas. Contohnya apa? Sudah pasti kalian semua tidak asing. Ya, cerita Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang roman. Roman sendiri ceritanya panjang, sama seperti novel. Hanya saja roman ini lebih menekankan pada perjalanan hidup tokoh. Seperti apa perjalanan hidup tokoh yang ada di roman ini? Biasanya menggambarkan kisah tentang cinta, perjuangan, ataupun kehidupan tokoh dari muda sampai dewasa, dari kecil hingga ke besar. Contoh ceritanya apa? Siti Nurbaya, karya Mara Rusli. Berikutnya adalah dongeng. Dongeng adalah cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun melalui lisan. Dongeng sendiri bersifat imajinatif dan tidak terikat kenyataan. Jenis-jenis dongeng kita memberi 3 penjelasan. Yang pertama ada fabel. Kalian sudah pernah dengar? Ini sering sekali dijelaskan oleh guru kalian saat di sekolah dulu, yaitu tentang binatang yang bisa bicara. Contohnya adalah kancil dan buaya. Lalu ada cerita jenaka. Jenaka ini sudah pasti sebuah hiburan. Ya, contohnya adalah cerita Pak Belalang. Yang ketiga ada sage. Sage berhubungan dengan sejarah. Contoh umumnya adalah cerita Malin Kundang. Teman-teman, ayo tetap fokus. Simak materi kami. Nanti kalian harus bisa ya memahami apa yang sudah kami jelaskan. Berikutnya adalah hikayat. Hikayat adalah karya sastra klasik Melayu. Isinya tentang apa? Isinya itu sering sekali tentang kepahlawanan, kesaktian, dan peristiwa yang luar biasa. Mengandung nilai moral, nasihat, serta unsur kepercayaan lama itu salah satu contoh dari hikayat. Contoh ceritanya apa? Hikayat Hang Tuah. Lalu ada mite.
Mitos sendiri merupakan cerita rakyat yang dianggap suci. Sering berkaitan dengan apa? Dengan asal-usul dunia, dewa, atau tokoh mitologis. Biasanya dipercaya benar oleh masyarakat pendukungnya. Contohnya apa? Kisah dari Dewi Sri atau Dewi Padi. Teman-teman semuanya, kita sudah masuk kepada materi yang terakhir. Materi yang terakhir adalah tentang legenda. Di pikiran kalian, apa sih legenda itu? Kalau aku sendiri, setiap mendengar kata legenda, pasti teringat dengan cerita-cerita lama yang selalu diceritakan sampai sekarang. Nah, cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi, itulah sebuah legenda. Biasanya berhubungan dengan asal-usul suatu tempat ataupun nama daerah. Contohnya apa? Legenda Danau Toba, asal-usul Gunung Tangkuban Perahu, dan masih banyak lagi. Kalian bisa cari tentang cerita-cerita ini ataupun film-film tentang legenda di YouTube dan aplikasi lainnya. Baiklah, ini merupakan penjelasan tentang legenda. Adapun simpulan dari materi kami yaitu tentang jenis-jenis prosa fiksi. Prosa fiksi ialah karya imajinatif yang menggambarkan tentang kehidupan manusia. Jenis-jenisnya apa saja? Yang sudah aku jelaskan tadi, ada cerpen, novel, roman, dongeng, hikayat, mite, dan legenda. Setiap jenis ini punya ciri khas masing-masing, tapi sama-sama memberi hiburan, pelajaran, dan juga nilai budaya. Oke teman-teman, telah selesai materi jenis-jenis prosa fiksi. Kami, kelompok 2 berharap semoga kalian bisa memahami materi yang sudah kami jelaskan tentang jenis-jenis prosa fiksi. Sebelum kami tutup, kami akan mempersembahkan sebuah pantun. Pergi ke laut memancing ikan. Ikan diletak atas jerami. Materi sudah kami paparkan. Itulah hasil diskusi kami. Baiklah, jika ada salah dan silap, mohon dimaafkan. Semoga kalian bisa memahami materi ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.